Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pernyataan atau statement dari para ustadz-ustadz yang gak jelas ini ya guys, yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu mereka juga melakukan namanya baptisan seperti apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Makanya ada Ustadz Ipung ya yang mengatakan bahwa orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Wah, ini Ustadz gak jelas juga ya, apa dia Islam, apa dia Kristen juga gak jelas. Dan juga ada yang mengatakan bahwa baptisan itu sama dengan mandi besar, itu menurut Donditan ya katanya. Makanya mereka semua menyamakan bahwa baptisan itu sama dengan hal itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sudah dibaptis 7 kali, kalau Ustadz Ipung 5 kali sehari. Apa ya guys itu? Nah, kita akan melihat ya, kita akan membahas pernyataan dari Donditan yang mengatakan bahwa baptisan itu sama dengan mandi besar katanya. Yuk kita simak dulu video berikut ini. Menyucikan dari dosa. Kalau kita mau lihat daripada ibadah kita umat Islam sekarang, kita mengenal yang namanya mandi besar, ya, mandi besar. Nah, kurang lebih sebenarnya baptis Yahudi itu yang menyucikan dari dosa itu sama atau paralel dengan mandi besar di dalam Islam, ya. Jadi baptis itu mandi besar sebenarnya. Cuman kan mungkin karena di Arab Saudi pada zaman dulu juga air susah, kalau baptis itu kan benar-benar tenggelam di dalam air, jadi diganti dengan mandi besar. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Donditan ini. Beliau mengatakan bahwa mandi besar itu sama dengan baptisan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ada beberapa kata yang menarik ya jadi pembahasan kita, yaitu kalau kita simak tadi videonya, ada sama ya, ada kata sama baptisan dengan mandi besar. Lalu berikutnya bahwa baptisan itu menyucikan dari dosa. Wah, ini ya guys yang jadi pembahasan kita. Yuk kita belajar bersama-sama arti kata baptisan itu sebenarnya apa. Baptisan itu berasal dari kata Yunani baptiso yang artinya mencelupkan atau membasahi atau mencuci. Mungkin dilihat dari definisi ini itu sama, yaitu ada kata membasahi, ada kata mencuci, ada kata mencelupkan, yaitu mungkin dianggap sama oleh Donditan ini. Nah, kita perhatikan maknanya. Maknanya ini yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Donditan ini. Ingat bahwa baptisan itu tidak membawa kita untuk bebas dari dosa. Baptisan itu tidak menyucikan kita dari dosa. Tetapi apa sih baptisan itu? Kita simak bersama-sama ya penjelasan apa yang saya sampaikan ini. Baptisan itu merupakan suatu pengakuan atau kesaksian di depan Allah dan jemaat secara umum bahwa kita telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi jelas ya bahwa baptisan itu adalah sebuah pengakuan atau kesaksian kita di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dikatakan dengan jelas, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang menyucikan kita dari dosa adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Itulah bukti bahwa dia menang atas maut. Baptisan juga merupakan suatu pernyataan bahwa kita telah diterima sebagai anggota gereja dan masuk ke dalam persekutuan orang-orang yang percaya, yaitu menjadi satu tubuh. Saudara dapat melihat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Dan melalui baptisan, maka persekutuan kita dengan Kristus diteguhkan. Saudara dapat melihat juga dalam 1 Korintus 12 ayat 13.
Jadi kalau kita menyimpulkan dan kalau kita memperhatikan baptisan ini sendiri bahwa itu adalah sebuah simbol, itu merupakan tanda bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah di sebuah gereja di mana kita dibaptiskan. Maka dari itu baptisan itu cukup hanya sekali saja dan tidak perlu diulang. Yang terpenting adalah dilakukan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itulah yang menjadi sesuatu yang terpenting ya di dalam kita mengenal atau kita mengerti tentang baptisan. Ingat bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan kita. Baptisan itu tidak menghapus kita dari dosa. Tetapi yang menghapus kita dari dosa adalah iman kita kepada Yesus Kristus, kepercayaan kita kepada Dia yang karena kasih-Nya yang besar membebaskan kita dari dosa. Dia rela mati menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, menggantikan kita di atas kayu salib, dan Dia bangkit, bukti bahwa Dia menang atas maut. Jadi jelas ya guys, kalau kita mengingat apa itu baptisan, berarti kita mengingat bahwa kita itu adalah sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita. Jadi jelas berbeda ya dengan apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz gak jelas ini ya, yang mengatakan bahwa baptisan itu sama dengan wudhu, baptisan itu sama dengan mandi besar, dan lain sebagainya. Apalah ya, saya gak mau bahas definisi yang mereka imani, itu urusan mereka. Yang jelas itu berbeda. Kalau orang Islam dikatakan lebih Kristen daripada Kristen karena mereka melakukan baptisan, wah itu salah total ya, karena itu bukan baptisan. Baptisan itu ingat bahwa kita percaya, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya, kiranya melalui video yang diunggah oleh akun Norblessed ini boleh tetap jadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.